Moshi moshi. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang teori humanistik, di mana teori ini dikemukakan oleh Carl Rogers. Carl Rogers merupakan salah seorang peletak dasar dari gerakan potensi manusia yang menekankan perkembangan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan latihan lainnya yang ditujukan untuk membantu orang agar memiliki pribadi yang sehat. Carl Rogers menggambarkan bahwa pembelajaran itu harus bersifat manusiawi, di mana pembelajaran tersebut mengantarkan manusia pada tujuan aktualisasi diri dalam hidupnya. Teori kepribadian menurut Carl Rogers dibagi menjadi 3, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Dan saya akan membahas tentang struktur kepribadian yang dibagi menjadi 3, yaitu organisme, medan fenomena, dan diri. Karena sejak awal Rogers mengurusi cara bagaimana kepribadian berubah dan berkembang, Rogers tidak menekankan aspek struktural dari kepribadian. Namun dari 19 rumusnya mengenai hakikat kepribadian diperoleh 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu organisme, medan fenomena, dan diri atau self. Organisme merupakan makhluk hidup yang lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya. Selanjutnya, medan fenomena yang merupakan keseluruhan pengalaman baik yang internal maupun eksternal, disadari maupun yang tidak disadari. Lalu yang terakhir, diri atau self. Diri merupakan satu-satunya struktur kepribadian yang sebenarnya. Dalam konsep diri terbagi menjadi 2, yaitu real dan ideal real. Untuk menunjukkan apakah kedua konsep tersebut sesuai atau tidak, Rogers mengenalkan 2 konsep lagi, yaitu tidak kongruen dan kongruen. Tidak kongruen merupakan gambaran diri berbeda dengan gambaran ideal. Pada kondisi ini akan menjadi sulit untuk aktualisasi diri. Dan kongruen, di mana gambaran diri sama dengan gambaran ideal. Pada kondisi ini aktualisasi menjadi lebih multi. Misalnya seorang anak yang masih kecil, ia bercita-cita ingin menjadi pramugari. Namun kenyataannya pada saat tumbuh dewasa, ternyata kondisi fisiknya tidak memenuhi syarat untuk jadi pramugari. Gagasan Rogers mengenai prinsip-prinsip belajar yang humanistik itu meliputi 1. Hasrat untuk belajar. Menurut Rogers, manusia itu mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini mudah dibuktikan, yaitu dengan memperhatikan ingin tahunya seorang anak saat dia sedang mengeksplorasi lingkungannya. Kedua, belajar yang berarti atau belajar yang mempunyai makna, yaitu apabila yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. 3. Belajar tanpa ancaman. Menurut Rogers, belajar itu mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan bebas ancaman. Yang keempat, belajar atas inisiatif sendiri. Belajar itu paling bermakna manakala hal itu dilakukan dengan inisiatif sendiri dan apabila mengakibatkan perasaan dan pikiran si pelajar karena mampu memiliki arah belajarnya sendiri, itu sangatlah memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar sebagaimana caranya belajar. Yang terakhir, belajar dan perubahan merupakan prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers. Ialah belajar yang paling bermanfaat itu ialah belajar tentang proses belajar. Nah, jadi jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam rangka untuk mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. See you guys.